Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Kidul, tercuah di Semesta. Saya ada di kantor saya yang paling luas di Semesta ya, di danau, di Desa Wisata Pamegarsari, Kecamatan Parung. Sekarang saya akan menjadikan ini menjadi kantor saya kembali, ya kan? Dulu 3 tahun yang lalu saya ada di sini dan mengembangkan channel Pesantren Jolali, dan sekarang saya mau bicara khusus tentang Baim dalam kritik dan esai part ke berapa ya? Keempat sekarang ya, keempat ya. Baim orang besar dan orang yang langka, dan perlu diperhatikan gerak-geriknya dan pikiran-pikirannya dan amal perbuatannya dibanding itu lebih layak diperhatikan Baim dibanding jutaan orang biasa, ya kan? Dan saya kemarin semalam sebelum tidur habis sholat isya melihat konten Baim yang baru 3 jam, judulnya Anissa nyimpen foto Baim zaman dulu, rumahnya jauh di seberang pulau, perjalanan 8 jam untuk ke sana, itu judulnya. Dan waktu itu sudah yang nonton sudah 300.000 ya. Saya akan menjelaskan di mana kekuatannya Baim Wong ya, dari video-video yang lalu-lalu dan yang video sekarang. Jadi ada semacam drakornya, drama Korea ya. Di akhir video Anissa itu terjadi puncak drama yang pertama ketika Anissa itu menubruk ya. Setelah Baim melakukan perjalanan 8 jam dari Jakarta, ditemani siapa? Encep Iqbal yang sebelumnya sudah mereview rumahnya Anissa itu, karena dia itu selalu memuliakan neneknya Anissa. Dari situ Baim rupanya dapat informasi tentang Anissa yang menyimpan foto Baim di waktu muda tahun 2005 di dinding gubuk yang lusuh itu. Jadi akhir dari cerita video itu puncak drama yang pertama ya. Kalau kita belajar di teater ya, saya pernah di teater dulu di Gelanggang Remaja Planet Senen ya, GRPS, Gelanggang Remaja Planet Senen. Belajar teater ya, belajar reading, belajar macam-macam ya kan, olah tubuh, olah vokal ya, belajar tentang teorinya juga, teori Stanislavski itu ya, bapak teater modern ya. Saya juga pernah ke rumahnya W.S. Rendra di Depok itu ya kan. Jadi Baim kekuatannya di drama Korea di drakor ya. Dia akan mengeksplorasi nanti Anissa ini, termasuk ada orang yang kunci yang menuntun dia ke rumah Anissa yang 8 jam perjalanan, yang namanya Encep Iqbal ya, seorang anak muda itu yang menjadi vlogger atau youtuber itu. Nah, kita lihat nanti video berikutnya. Jadi Baim sengaja melakukan perjalanan jauh selama 8 jam ke Pangandaran, terus naik perahu sekitar 7 menit menyeberang ke pulau namanya Pulau Nusa Kambangan ya. Kok Pulau Nusa Kambangan yang di Jawa Tengah apa gimana sih? Terus ketemu dengan Anissa. Tentu Anissa yang menjadi fans berat dari Baim, karena sejak kandungannya, waktu dia mengandung anak pertama itu, dia sudah mengejar Baim sampai ke Hotel Pangandaran waktu Baim ke Pangandaran, dan dia diusir katanya, nggak bisa ketemu dengan Baim. Akhirnya dia hanya mencetak foto Baim muda dan ditempelkan bertahun-tahun di dinding gubuknya yang buruk itu. Begitu Baim muncul, tentu ya drama itu pecah ya. Dan kita tahu sikap Baim ketika orang itu terkejut dalam situasi shocking, karena Baim muncul orang yang kira-kira nggak mungkin muncul Kalau jauh perjalanan tiba-tiba ada di hadapan dia
dia tentu shock ya. Dalam YouTube itu shocking, itu penting ya untuk membuat drama itu sangat menarik. YouTube itu menjadi sangat menghibur ya. Dan kita lihat Baim bukannya sedih ya, dia melakukan kontras ya. Ketika Anissa itu terseduh-seduh dan kaget, alang bukan kepalang, Baim justru tertawa ya. Dan di situ justru menarik tontonan itu, sebuah kontras ditampakkan, yang satu sedih, yang satu tertawa ya. Dia tidak ikut sedih. Kalau ikut sedih itu cerita dari tontonan Baim itu menjadi tidak menarik ya. Kalau dua-duanya sedih dan dua-duanya mengucurkan air mata, ternyata pola Baim kalau ketemu siapa saja ketika mereka terkejut, baik dikasih uang maupun dikasih motor, Baim hanya tersenyum atau tertawa. Jadi dia melakukan satu ini ya, kontras ya, seperti dulu Pak Harto itu turun ya kan, yang disebut sebagai pemimpin otoriter di masanya, kemudian muncul Habibie yang melakukan satu tindakan-tindakan politik yang kontras dengan cara membebaskan seluruh tahanan dan mempercepat pemilu ya kan. Sementara Pak Harto melakukan sebaliknya dibanding apa yang dilakukan Habibie, atau Habibie melakukan hal-hal yang kontras dibanding dengan Pak Harto yang semacam anti demokrasi itu kemudian dikontraskan dengan Habibie yang membuka pintu demokrasi, termasuk memberikan referendum terhadap Timur Timur, dan kemudian orang-orang Timur Timur itu menjadi merdeka di bawah pemerintahan B.J. Habibie. Dan B.J. Habibie melepaskan tahanan politik pada program pertama pemerintahannya, dan kata Habibie, penjara adalah tempat orang-orang yang berbuat kriminal, dan penjara bukanlah tempat orang-orang yang berbeda pendapat. Kontras itu selalu mudah dikenang dan memberikan impresi terhadap orang yang mengamatinya, termasuk Baim melakukan kontras terhadap Anissa yang begitu terkejut, sementara Baim begitu biasa dan tertawa. Dan memang itulah ya satu drama yang diciptakan oleh Baim, dan di situ kekuatannya. Baim selalu membuat drama untuk membuat penonton itu tetap anteng di channel Baim Paula. Tetap, termasuk saya, tetap menikmati detik-detik yang terus bergulir ya dalam video yang penuh drama dan sangat dramatik itu sampai akhirnya. Dan ketika puncak drama itu kemudian ada tulisan next vlog katanya, jadi kita suruh nunggu video berikutnya, nanti Anissa itu mau ngapain lagi, dan pasti Baim akan memberikan kejutan ke Anissa untuk puncak drama yang kedua ya. Dan kita belum tahu, kita tunggu tuh, itu kan bisa jadi menarik ya. Begitu kalau bikin YouTube tuh begitu, ikutin Baim, dan itu nggak bisa diikuti oleh Deddy Corbuzier ya. Nah kalau ini ini baju biru yang dulu 3 tahun yang lalu saya pakai udah hancur dari kakak saya, sebenarnya untuk kuliah bahasa Arab, tapi pas saya keluar ini baru datang, jadi nggak pernah dipakai untuk kuliah. Sudah hancur. Ini untuk khusus bicara politik ya, barusan saya bicara politik tentang penundaan pemilu. Nah sekarang saya lepas, saya sekarang kan bukan bicara politik, tapi bicara tentang Baim ya. Jadi Baim ini pintar menciptakan drama ya. Nanti kita lihat yang akan digarap, menurut saya pasti si Encep Iqbal. Encep Iqbal kan perlu dikerjain sama Baim. Kan dia yang berjasa mengantarkan Baim ke lokasi rumahnya Anissa yang 8 jam itu kan. Nah nanti dugaan saya di video berikutnya itu akan digarap sehingga dia akan terkejut juga itu siapa Encep Iqbal, termasuk untuk puncak drama yang kedua dari Anissa ya. Saya nggak tahu, pokoknya kira-kira polanya puncak-puncak itu akan diciptakan semakin lama, nanti puncaknya semakin tinggi ya. Seperti dulu yang kasus yang di mana itu, di siapa itu, di yang penjaga Alfamart itu ya kan? Puncaknya kan, puncak dramanya setelah
kita lihat temennya itu disuruh belanja segala belanja di Alfamart dan dia senang. Buku drama itu tidak berakhir kan, berakhir ketika Baim mengasih uang 50 juta ke si orang petugas atau pelayan karyawan dari Alfamart itu yang bapaknya kena korban kebakaran. Nah itu kan di situ puncaknya ya. Nah sekarang saya merasa ya, kita tunggu saja ya drama yang akan diciptakan oleh Baim. Dan dia juga dulu yang seorang dari Brebes naik sepeda ke Baim itu ke Jakarta, yang berapa hari itu naik sepeda, itu kan digarap betul oleh Baim, menciptakan drama sehingga viewersnya itu jutaan dan menonton beberapa video tentang laki-laki yang kemudian sampai memang hanya ketemu Baim dan kemudian diberikan sepeda dan kemudian diantarkan satu bis ya ke kampungnya. Tentu ada drama di kampungnya menyambut kedatangan si bapak itu dan Baim. Nah itu contoh-contoh ya, salah satu contoh drama yang diciptakan oleh Baim, termasuk bangun rumah itu kan. Dalam proses rumah yang dibangun selama 2 bulan, 3 bulan, pemilik rumah awal yang udah real itu tidak boleh ya melihat rumahnya sampai rumah itu jadi dan mereka terkejut. Drama yang paling puncaknya di situ, tapi sebelumnya si penghuni rumah akan dibawa tinggal di hotel, dibawa jalan-jalan. Dramanya kan ada di situ. Ya itulah sedikit ya. Jadi judul video ini adalah Drakor Baim Wong. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber. Tertua di semesta fasbir sabr jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Saya sebenarnya barusan konsultasi sama anak saya yang kuliah di BINUS itu ya, yang anak ketiga umur 26. Saya bilang saya mau bikin tentang Baim sekitar 1 jam monolog. Bilang jangan Pak, katanya. Kenapa? Ya karena yang nonton channel Papa itu kan yang penggemar Baim itu kan nggak semua punya wifi, dia kan pulsanya terbatas. Jadi sekitar 10-15 menit lah kira-kira begitu, karena mereka nggak punya pulsa banyak. Terus saya bilang ya nggak apa-apa, yang punya wifi nonton sejam, yang nggak punya wifi yang pulsanya terbatas ya nonton di awal-awal aja. Tapi dia nyarankan saya ikut saran anak saya, sekitar paling lama ya sekitar 15 menit gitu. Jadi mohon maaf yang nggak punya pulsa, yang nggak punya wifi jangan tersinggung ya, ini sekedar diskusi kecil. Saya sebenarnya pengen ngomong 2 jam, bosan ngomongin pendek-pendek ya. Yaudah gitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa di subscribe ini Pesantren Ojo Lali, di like and share ya. Oh iya, ada kritik terhadap Baim ya. Dia membiarkan dirinya ditubruk oleh Anissa yang bukan mahramnya ya. Dalam Islam itu sebenarnya tidak diperkenankan kontak fisik itu ya. Meskipun tidak bisa dibenarkan, tapi saya bisa memahami ya posisi psikologis dari Baim yang sulit untuk menerima dekapan atau tubrukan dari Anissa yang begitu menanti lama idolanya dan hanya menyaksikan kerinduan itu dari foto Baim yang jadul, dan sekarang dia hampir tidak percaya Baim itu ada di depan matanya dan dia menubruknya, dan Baim tidak berdaya dan membiarkan dirinya ditubruk oleh Anissa.